Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwidia Saputri, NIM 2118143. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur cerita dari saya membuat sebuah empathize di Figma. Jadi pertama-tama kita share screen terlebih dulu di Figma-nya. Share Figma, sudah. Jadi tahap awal itu pastikan kita punya kosongan. Nah, di dalam kosongan ini, bagaimana sih kita cara membuat si buletan ini? Cara membuat buletan ini kita bisa menggunakan di sebelah sini, kita pilih yang namanya elips. Setelah itu, kita bikin sebuah elips di sini. Kita bikin terlebih dahulu. Lebih enaknya itu di dalamnya langsung ya. Kayak kita cari dulu tempatnya di mana itu. Misalkan di home. Kita pilih di sini. Sudah nih. Dia bisa digeser-geser sini. Kita coba geser-geser, kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu, jika sudah, pada bagian filenya ini, kalau kita mau merubah warnanya, itu bisa lewat sini. Karena ini disuruh hitam putih, jadi saya memilih warna abu-abu biar tidak sekilas mirip dengan background-nya. Lalu ini kita bikin saja seperti 50 atau biarkan saja menjadi 100. Setelah ini sudah, saya membuat di bagian search. Saya buat search-nya itu menggunakan rectangle, terus saya sesuaikan sesuai besar dari si sininya. Agar rectangle-nya ini bisa terlihat, saya menggunakan yang namanya warna dari si sini, agar terlihat jelas. Ini saya ubah warnanya jadi Jadi kalau kita mau merubah warna, jangan lupa rektangelnya ini di bawahnya, di atasnya elips agar dia terlihat gitu. Lalu di bagian sini saya sesuaikan bagaimana bagusnya. Terus sepertinya ini sudah sesuai gitu. Kita bikin bagaimana sih cara melengkungkannya itu bisa banget dari sini, dari desain. Jadi yang ini tuh kita berikan jadi 15 misal. 15, 10, lebih enaknya tuh 10 aja. Jadi saya kasih 10. Terus untuk apa? Saya bingung nih, gimana sih meletakkannya supaya dia tuh presisi. Saya hidupkan lagi layar grid di sebelah sini. Terus di sini saya tinggal sesuaikan. Lalu untuk asetnya ini saya mengambil dari sebelahnya karena saya tidak menyimpan si aset ini tersebut. Jadi saya nggak punya, jadi tinggal di kopas saja. Jangan lupa si itunya itu ditaruh di atasnya rectangle atau si elips itu tadi. Ditaruh, tinggal kita sesuaikan di sebelah sini misalkan. Kalau nggak kelihatan, kita ganti warna putih untuk warna sementara, agar terlihat. Terus juga ini kan ada satunya, jadi vektornya, si button search-nya ini juga kita ganti jadi warna putih. Sudah terlihat, jadi kita tinggal bikin yang namanya tulisan search-nya. Kita klik saja, pilih yang namanya search, misalkan search location. Nah, sudah, ini kita keluarkan dulu dari home page-nya agar terlihat seperti itu. Kalau kita nggak keluarkan, dia susah untuk di apa ya, dibenarkan lah atau disesuaikan. Kalau sudah begini, kita bikin yang namanya buletan. Pakai elips lagi, pastinya. Kita buat kecil-kecil aja lah. Soalnya buat button.
Nah, saya buat seperti bulat ini dulu, karena saya enggak ada ininya lagi. Saya buat bulatan, saya masukkan ke sini, otomatis dia masuk ke dalam homepage, kita keluarkan lagi, pastikan dia di situ, terus ini kita pindahkan ke sini, kita besarkan, lalu kita kecilkan. Untuk peletakannya saya lebih taruh ke sini, terus untuk warnanya itu saya ganti menjadi warna ini aja biar kelihatan. Terus kalau sudah seperti ini, kan tinggal kita sesuaikan. Udah selesai, kita Ctrl C, Ctrl V. Untuk bikin button selanjutnya. Soalnya kan kita mau bikin dua button. Satunya button chat, satunya button dari si penjangnya. Terus, karena saya tidak menyimpan asetnya, kita ambil dari aset sini saja. Kita mengambil backnya, kita Ctrl V, Ctrl V, terus kita taruh sini. Sudah kan, terus kita ambil lagi dari sininya, Ctrl C, Ctrl V, supaya mempermudah kita aja gitu. Terus ini kan sudah nih, tinggal kita naikkan lagi ke atas. Jadi tinggal kita sesuaikan lagi aja di sini gimana bagusnya. Back misalkan di sini. Terus diceknya di sini. Begitu. Ini warnanya kita buat beda dulu supaya agar terlihat. Terus yang selanjutnya kita buat buletan dari meat, fakes, fruit, breads. Nah, itu kita buatnya dari buletan lagi. Biar kita mempermudah buat bulatan, biar nggak bingung-bingung, kita ambil dari sini aja. Ctrl C, Ctrl V, tinggal kita sesuaikan besarnya. Di sini misalkan saya pengen besar banget nih, biar kelihatan gimana gitu. Kayaknya kurang besar. Bisa dikit lagi, nggak ngaruh lah ya. Terus, ini kan ada struknya nih. Saya menggunakan struknya dari sini. Jadi, saya tambahkan struk, udah sesuai, kayak loh kok kebesaran gitu. Udah saya coba ukur lagi di sini. Gimana bagusnya aja. Kayak, oh ya udah ini. Berarti saya balikin lagi ke sini. Terus saya naikin lah ke atas sini. Biar mempermudah kita aja gitu. Terus saya sesuaikan di sebelah sini, Ctrl C, Ctrl V lagi. Saya taruh lagi di sebelah sini lagi, agar menyesuaikan saja, Ctrl C, Ctrl V. Terus saya sesuaikan lagi di sebelah sini, Ctrl C, Ctrl V. Saya taruh lagi di sebelah sini, kayak kita saja sejajarkan. Jadi fungsinya yang dari layout grid ini untuk membantu kita mensejajarkan di mana tempat yang sejajar atau bagusnya itu di tempat mana gitu. Ini kan bisa tersisa dua kotak ya, satu dua tiga, ini nggak masalah, yang penting di sebelah sininya itu tersisa dua kotak. Terus kita tambahkan lagi teks namanya mix mix, kita tambahkan teks mix, terus teks mixnya ini kita biarkan saja dahulu, kita taruh di sini biar mempermudah kita juga. Terus teksnya ini kita kecilin lah, soalnya menurut saya masih kebesaran gitu. Kita kecilin dari sini menjadi mungkin 15 atau 14 gitu. Jadi kita kecilinnya dari situ, biar mempermudah kita juga. Kita langsung Ctrl C aja. Kita Ctrl C, Ctrl V, nanti dia kita taruh lagi di sini. Terus Ctrl C, Ctrl V lagi. Terus Ctrl C, Ctrl V. Nah, baru tahap selanjutnya kita ganti. Ini jadi VG. VG itu sebagai sayuran. Lalu ada fruit. Fruit itu kayak buah-buahan gitu. Jadi saya tuh mau di UMKM ini tuh ada keripik daging, keripik buah, keripik sayur, kayak pokoknya lengkap seperti supermarket. Mempermudah
masyarakat juga untuk dalam pembelian online begitu. Fruits. Terus di sini ada yang namanya bread. Nah, sudah selesai semua kayak gini. Kita tinggal Ctrl C Ctrl V lagi. Ctrl C Ctrl V. Kita taruh di sini jadi populer food misalkan. Populer food. Jadi ini tuh letaknya tempat populer dari si jenis makanan yang sering dibeli oleh orang, mungkin yang populer di kalangan anak muda gitu. Jadi kita tuh ini saya membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh anak muda atau orang dewasa. Terus di sini ada yang namanya Seal. Seal itu tuh untuk kita melihat kayak makanan apa saja sih yang sedang populer saat ini. Gitu. Terus kalau sudah, saya pengen buat ini lagi. Kayak buat, pertama-tama itu kita buat kotak dulu. Kotaknya itu fungsinya tuh untuk menaruhkan si bagian dari tulisan, rating, atau harga dari si makanan tersebut. Saya menggunakan yang namanya rectangle. Jadi rectangle, kita buat rectangle dulu. Udah kita sesuaikan di sebelah sini misalkan, karena dia tiba-tiba langsung ke homepage, kita keluarkan terlebih dahulu. Itu berfungsi untuk memudahkan kita aja sih, kayak dalam menginikannya supaya kita tuh kayak lebih mudah gitu. Jadi saya kayak seperti itu dulu. Kenapa nih nggak mau nih? Ini udah muka saya di sini. Ini tempatnya di mana dia? Ini, kok nggak ada? Oh, rektangelnya masih di sini ternyata. Kita taruh di sini, kita taruh di sini. Kita random aja dulu taruhnya, baru kita nanti kayak sesuaikan di grup-grup itu biar mempermudah kita juga. Terus, loh, kok gini? Oke, ini kan sudah kita bikin sesuai kemauan kita aja gimana. Ini misalkan saya pengen dibesarin nih segini. Terus ininya di sebelah sini biar mempermudah si buletannya itu. Terus saya pengen buletannya ada di sebelah sini. Kita tinggal sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita sesuaikan. Karena di ini tuh ada sudutnya itu pakai 50. Nah, kayaknya kebanyakan. 10 mungkin. Oh iya, 10 ternyata. Ini tuh sebagai gambar. Gambarnya tuh belum saya cari. Dan ini masih wireframe, jadi kita anggap ini kosong aja terlebih dahulu. Terus kita tambahkan tulisan. Sini kita kasih tulisan. Pokoknya tulisan dari produk kita lah. Saya punya abon tuna. Abon tuna. Terus abon tuna ini kita taruh sini, kita sesuaikan. Kan ini bold, jadi kita pilih dari teks ini, kita pilih yang namanya bold. Nah, nanti dia bold, terus kita kecilkan jadi 10 mungkin. 10 kekecilan. Ini kita tambah ikan tuna. Ternyata ikannya ketinggalan. Gitu. Oh, ternyata 10 cukup aja. Kita sesuaikan di sebelah sini. Sedikit aja lah. Nah, mungkin di sini. Terus kita tambahkan lagi harganya dulu. Harganya di bawah sini. Kita kasih harganya 10.000 aja. Murah-murah aja. Karena kan ibu-ibu itu lebih suka sama yang murah-murah juga gitu. Lagi anak kos gitu. Anak kos itu mencari murah-murahnya. Terus kita giniin. Terus saya cari aset. Oh iya, aset bintang ini saya dapatkan di sebuah aplikasi. Nah, jadi saya cari itu di sebuah aplikasi yang namanya Icon React Native. Nah, jadi saya menggunakan ikon React Native ini, di sini saya mendapatkannya.
seperti itu. Oke, saya lanjutkan karena saya ini ya, saya ambil aja dari project sebelumnya. Si siapa ini namanya? Si inilah ya, si bintang-bintang kecil ini. Terus jangan lupa juga sama si ini. Mungkin image-nya kita perlu juga. Dengan Ctrl V, tinggal kita sesuaikan. Ini kita tarik aja biar mempermudah kita. Nah, di sebelah sini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita cari ininya, terus kita naikkan ke atas lagi. Sebenarnya ini sesuai imajinasi kita juga, terus juga supaya kita melatih imajinasi kita juga bisa juga. Terus kita taruh sini, dia otomatis ke sini. Kita tinggal sesuaikan aja si gambarnya ditaruh di mana. Saya maunya di sini gambarnya. Terus si ratingnya ini kita taruh di sini. Terus ininya juga ditaruh di sini. Sesuaikan lah pokoknya. Ini juga di sini. Pokoknya semua kita aja gimana bagusnya. Terus kayak gini lagi. Gimana nih caranya di atas terus seperti ini. Nah, seperti ini. Terus ini juga jangan lupa. Ini berfungsi seperti untuk bagaimana sih bagus atau buruknya si produk ini yang akan kita jual nantinya. Makanya saya di bagian home ini, saya memberikan populer food gitu, supaya mempermudah masyarakat juga. Terus kalau abon ikan tuna ini kan sudah selesai nih, reliefnya juga. Coba kita buat yang namanya grup. Kita kontrol B, kita kasih namanya abon ikan tuna. Abon tuna aja deh. Udah kan, kita kontrol V lagi, kontrol V, kontrol C. Terus kita tambahkan lagi di sebelah sini. Ntar rektanggelnya nggak ini, nggak ikut ya. Di sini, di dalam sini, nah udah kan. Rektanggelnya kita kontrol C, kontrol V. Kita taruh di dalam album kantung yang sebelumnya. Lalu sini, karena yang di sebelumnya itu pada sebelahnya itu si gambar ini tuh berada di tengah-tengah. Itu tinggal kita sesuaikan aja di tengah-tengah sini. Nah, sudah di tengah-tengah nih. Terus tinggal kita sesuaikan di sini berapa berapa ya ini. Ya kita anggap aja satu kotak lah. Terus ini saya kasih namanya menjadi udang rebon kentang. Udang rebon kentang. Udang rebon kentang. Nah, kan ini apa? Kok kayak gini? Kok dia ke bawah gitu? Ini tinggal kita tambah apa? Kita gedein aja. Terus ini juga di sini. Kan kotaknya ini terlalu kecil, kita besarin. Terus ini ditaruh di tengah-tengah, disesuaikan. Terus juga ini kita sesuaikan ini. Buat ratingnya juga sama, harus kita sesuaikan di urutan udang ini. Gitu. Untuk gambarnya pun juga sama. Kita tuh harus mensinkronisasikan mereka supaya bagaimana bagusnya. Terus kan ini sudah selesai. Kan ini abang tuh naik bisa ganti yang namanya udang. Udang. Setelah ini sudah, kita mungkin agak kesini dikit ya. Ini udang ini kita kontrol V, kita taruh lagi di bagian sini. Ini fungsinya supaya dia itu kayak scroll. Dia nggak nge-scroll, scroll, scroll gitu. Kalau di sini kan namanya kue lidah kucing. Apa aja sini kue lidah kucing. Ini 50.000. Nah, di bagian udang ini kita ganti yang namanya kue lidah kucing. Udah. Nah, di bagian sini kita taruh juga jadi 50.000. Jadi seperti ini kondisinya.
Ternyata di bagian kotak si elipsnya ini ternyata kekecilan ya. Tambahin dikit lah. Mungkin segini cukup. Terus untuk apanya ini ya? Pokoknya yang ini itu kita sesuaikan lagi. Sesuaikan. Pokoknya supaya bagusnya itu gimana gitu. Kita sesuaikan. Kalau sudah sesuai, kita ganti si gambarnya di image. Image-nya misalkan di sini tadi ya. Nah, terus sama si ellipse. Nah, si ellipse sama si image ini kita gedein sedikit aja. Biar mensinkronisasikan dan berubah semirip mungkin dengan si sebelah sini yang saya buat sebelumnya. Terus kita kayak gini kan, kita sesuaikan, si lidah kucing juga kita sesuaikan. Terus yang selanjutnya itu kita bikin, ini kan ada favorit food nih. Favorit food ini kita anggap sebagai dari si ini aja, dari si favoritnya ini. Gitu. Kita kan ini sudah jadi satu gitu. Terus si populernya ini kita naikin ke atas biar kita nggak bingung. Udah kan? Ini kita Ctrl C Ctrl V, kita taruh di atasnya si udang biar kita nggak bingung gitu. Terus kita bikin namanya favorit. Tadi populer, sekarang favorit favorit yang banyak digemari oleh si user yang sering menggunakan aplikasi ini. Jadi apa yang di dalam sini itu sesuai dengan si keinginannya si user. Terus untuk mempermudah saya juga, saya Ctrl C Ctrl V pada si lidah kucing ini. Nanti tinggal kita sesuaikan aja ukuran-ukurannya. Terus ini kan lidah kucing kita jangan lupa sampai belum menggantinya karena kita juga bingung dong. Ini kok ada udang-udang dua gitu. Di sini kita ganti jadi selong aja. Karena kan nama dari si merek ini kan selawang gitu. Kita membuat keripik selawang. Jadi pada favorit food ini kita nggak pakai yang namanya rating-rating lagi ya. Soalnya udah tadi di populer yang mempopulerkan supaya orang-orang tuh suka sama produk kita. Jadi yang kita kasih itu di bagian itu kita kontrol C kontrol V aja. Terus di pada bagian ini kita ganti nama dari si tokonya. Jadi di sini ada nama Bahalap. Bahalap UMKM. Nah, sudah kayak gini, si mereknya ini kita ganti menjadi medium. Untuk ukurannya sendiri itu ada ukuran 5. Jadi usahakan namanya itu kayak apa ya? Oh, ternyata 5 kekecilan, coba 8. Nah, 8 ternyata bisa. Di mana si favorit food ini kita menyediakan sebuah diskon. Diskon yang paling sering digemari oleh ibu-ibu biasanya ya. Ibu-ibu tuh lebih suka banget sama diskon. Ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya yang menggunakan aplikasi ini tuh pasti sangat sama diskon gitu. Kita sesuaikan untuk besar kecilnya, image-nya juga jangan sampai ketinggalan. Terus ini image-nya kan kebesaran nih, kita kecilin lagi, kecilin. Sesuai, kita sesuaikan. Sudah selesai, ternyata di sini kurang gede untuk membuat yang namanya diskon. Terus saya pengen buatnya tuh lengkungan, karena lengkungan kan sangat gimana ya gitu ya, agak susah. Jadi saya menggunakan pentul. Pentul ini gunanya untuk membuat sebuah apa ya? Pokoknya membuat ini. Oh, ini pentilnya di sini ya. Oke, ternyata susah juga ya. Ini sudah nih. Pentolnya saya bingung ini ada di mana. Anggap aja dia di sini ya. Hmm. Saya taruh di sini, saya taruh di sini.
kita sesuaikan aja dikit-dikit. Kita sesuaikan sesuai ukurannya si ini ya, supaya mempermudah kita juga. Kita balik ke sini, kita ke sini, kita bikin sebuah lingkungan lagi. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Kita, apa ya namanya? Kita down. Terus kan ini ada beberapa titik nih. Titik-titiknya ini kita delete aja sebelumnya. Kayak yang komponen-komponen yang nggak dipakai itu kita delete aja. Ternyata mana ya? Ini ke sini harusnya ini nggak apa sih. Oh, ini pengaruh ternyata. Pengaruh. Pengaruh ya. Hmm. Oh, ini kita mau tempat apa sini, Pak? Kita kan mau bikin selang. Terus ini coba kita iniin. Target mungkin bisa. Target. Nah, ternyata bisa. Oke, terus di bagian itu kita balik lagi ke mungkin ke bagian elips sama si gambarnya ini kita sesuaikan dulu. Ini kurang di tengah gitu. Nah, seperti ini. Terus di bagian lidah kucing ini kita akan harus klik. Terus kita taruh di sini, kita ganti menjadi 10%. Jadi ini adalah sebuah diskon. Diskon 10%. Kita taruh dulu si 10%-nya itu kasih jadi 15 mungkin atau 14 13. Setelah itu sudah kita giniin lagi, kita sesuaikan di sini aja rata tengah. Terus kan sudah selesai nih, kita balik lagi ke selang ini, kita kontrol V, terus ini kan selang, terus kita taruh di sebelah sini selangnya. Ini kita ganti dulu lidah kucing ini jadi keripik selang. Keripik selang. Jadi keripik selang ini dijual oleh Balap. Itu toko Balap yang jualnya. Dari harganya 25.000. Jadi sekitar hanya jadi 22.500 karena kita mendapatkan diskon 10% itu tadi. Nah, kayak gini kita tinggal sesuaikan aja. Sesuaikan. Ini kita samain. Warnanya ini kita ganti seperti kayak samar-samar gitu. Mungkin ini awal kelihatan, ini kelihatan. Nah, ini kelihatan. Terus untuk memotong itu saya menggunakan line supaya mempermudah kita juga sih. Saya tambahkan line, kita taruh di bagian si selawangnya tadi, kita cari line-nya ada di mana? Oh, di sini line-nya. Kita bawa ke sini, kita taruh line-nya di sini. Untuk warna lainnya ini kita sesuaikan lagi dari si warnanya si itu tadi. Nah, itu warna ini. Kita sesuaikan. Ternyata ini 25.000-nya itu kurang hanya satu. Terus kita gunakan. Setelah itu ininya kita turunin dikit lah. Ternyata ini kurang besar. Mungkin ini kita kecilin aja menjadi 8. 8 siapa tuh bisa. Nah, bisa ternyata. Terus lainnya ini kita taruh disesuaikan di sini. Nah, karena ada perubahan dari si keripik selawang ini ke lidah kucingnya ini, kita sementara hapus dulu. Kita Ctrl+C, V. Kita ikutin yang di sebelahnya lagi. Kita ganti namanya menjadi keripik singkong yang berasal dari pahala UMKM. Singkong. Nah, udah selesai kayak gini.
harganya dari 20 ya, kita sesuaikan lagi, harganya 20.000. Ini harga 20.000 menjadi 17.000 aja. Murah juga, dapat diskon kan. Ini. Terus nanti ini tinggal kita kopas-kopas saja sampai ke sana. Karena ini kan apa ukurannya lebih besar gitu, atau lebih besar atau lebih kecil. Ini sih kebesaran nih. Ya, ukurannya yang saya buat sini sebelumnya itu kekecilan. Ini kebesaran. Kebesaran dikit nggak ngaruh lah ya. Terus bagian ini kita kontrol C, kontrol V lagi, kontrol V. Terus yang ini kita taruh di bagian atasnya si keripik singkong ini. Kalau jadi sekolah, kita ganti singkong dulu dong. Singkong. Singkong. Nah, udah selesai. Favorit ini kita turunkan. Kita ganti yang namanya menjadi rekomendasi food. Rekomendasi. Jadi rekomendasi ini, rekomendasi food ini kayak rekomendasi-rekomendasi dari makanan-makanan yang dijual oleh UMKM ada gitu. Jadi setiap UMKM, semua UMKM itu ada di dalam sini gitu. Nih, untuk mempermudah kita kontrol C, kontrol V lagi aja. Terus tinggal kita sesuaikan. Ini kan udang nih, kita kontrol C, kontrol V, kita naikkan ke atas supaya kita nggak bingung ini kemana gitu. Rekomendasi food kita taruh di sebelah sini, lalu kita sesuaikan aja dengan yang ada gitu. Ini kita sesuaikan ukurannya mungkin segini, terus ininya juga kita sesuaikan jadi mungkin 3 kayak gini ya, supaya dia cukup. Ini agak ke sini, terus ininya tuh ukurannya 5 aja. Aku pencet 5 ya, ini di sini 5, ini kekecilan, pasti 8. Nah, ya nggak gedean, berarti 6. Nah, udah kayak gini, kita sesuaikan di sini. Udah, terus yang bagian image-nya ini jangan lupa kita persini lagi. Kita kecilkan gambarnya. Nah, udah kayak gini. Tinggal kita kasih yang namanya ini, apa? Deskripsi dari apa yang kita jual. Kita kontrol free. Terus ini yang jualan itu siapa sih? Kita taruh ini si apa ya? Pokoknya yang pemiliknya lah. Terus untuk bagian rating itu kita buat yang namanya kotak kecil lagi. Jadi kotak kecil itu bisa merubah semuanya. Terus ini mungkin ukurannya kita 5 lah. Jangan gede-gede banget. Kayak cukup aja gitu. Terus ini ditaruh disesuaikan di bagian sini. Nah, sesuaikan di bagian sini. Setelah selesai, kita coba si 10.000-nya ini kalau cukup ya. Ini kan cukup. Kita kecilin si 10.000-nya ini, atau kita gedein kotaknya. Nah, itu. Terus kita bikin yang namanya kotak. Kita pakai ambil dari si rectangle ini aja kayak bentuk kontraksi. Ini kita kecilin. Ini jadi sama aja. Kecil kan. Terus ini kita sesuaikan, kita taruh di atasnya sini. Kalau di bawahnya harusnya. Nah, di sini kita tambah stroke. Nah, stroke kayak gini, kita taruh sini. Udah kayak gini, kita lihat lagi apakah udah mirip. Oh, ternyata ini tidak dikasih sudut ya, jadi ini 0 aja. Nah, terus kita sesuaikan, si bintangnya ini kita sesuaikan, ratingnya juga kita sesuaikan. Nah, jadi seperti ini. Untuk semuanya sih sama aja ya.
kayak peletakannya itu tinggal disesuaikan aja. Tunjukin, terus yang ini juga apa ya, ini kita tunjukin lagi. Nah, segini mungkin untuk 2000-nya kita hilangin dulu, kita tinggalin 4-nya. Nah, kalau sudah kita bagian ini kan sudah dikasih nih, apa namanya, udang. Udang ini kita Ctrl C Ctrl V lagi, kita taruh di sebelah sini. Usahakan dia itu cukup untuk 3 frame. Kita Ctrl C Ctrl V, cukup nggak nih 3 frame? Misalkan segini mungkin, ini kurang ke tengah sini, nah bisa jadi gitu. Terus bagian ini, udang ini, kita Ctrl C Ctrl V lagi, Ctrl C Ctrl V, kita taruh di bawah sini. Nah, jadi kita punya banyak ini kan, space-nya. Kalau sudah, ini tinggal kita sesuaikan aja, kayak diganti namanya. Sambal ikan roa, ada sambal tabur ikan roa, sambal tabur, sambal, sambal tabur ikan roa. Oh, yang jual itu dari si produk si Petek. Terus yang kedua itu ada sambal tabur udang rebon. Sambal tabur tabur sambal tabur udang rebon. Tabur udang rebon. Nah, kalau sudah kita sesuaikan aja di sini, kita taruh di tengah-tengah. Taruh di tengah-tengah. Di tengah sini pokoknya. Terus untuk si peteknya ini juga sesuaikan. Ratingnya juga sama, semuanya pokoknya disesuaikan. Untuk rating, kita sesuaikan juga. Oke, di sini kita geser-geser. Nah, terus ditambah lagi yang namanya 500 gram kulit ayam crispy di sini. 500 gram. 500 gram. 500 gram kulit crispy. Kulit crispy dari si Petek, harganya 50. Nah, sudah. Terus di sebelah sini kita ganti yang namanya sajodo snack. Ini namanya dia yang ini kita ganti jadi sajodo snack. Ini si Petek. Bukan kentang. Kita ganti jadi bakso aci. Bakso aci. Terus karena bakso aci ini kecil, kita taruh di tengah-tengah aja. Yang jualan itu ganti sajodo snack. Terus untuk harganya itu mungkin 15.000 atau 14.000, nggak apa-apa sih. Kentang stopper di sini 500 gram. Si udang rebon diganti jadi 500 gram kentang stopper. Produksinya si Petek, harganya itu sekitar 30.000. Nah, lalu di sini kita ganti, mungkin udang rebun nggak masalah, atau kita ganti di sini udang crispy ya, udang crispy, udang crispy. Harganya 10.000 aja karena sedikit kan. Terus kita bikin yang namanya kayak di handphone itu status bar. Kita bikin status bar itu dari, kita balik ke sini dulu. Mana ya tadi ya? Homepage. Homepage yang kita buat tadi mana ya? Di atasnya. Nah, di sini di bagian sini itu kita ganti yang namanya rectangle.
rectangle kita tinggal buat aja, mungkin segini cukup. Terus kita, oh iya kurang besarnya, segini lah, segini mungkin, kecil-kecil aja, segini. Terus kita ganti warnanya di sini, di file, kita ganti warnanya jadi hitam. Sudah seperti itu, kita bikin lagi yang namanya kotak. Kotak biasa aja sih, segini misalkan. Atasnya rectangle. Rectangle gimana ya tempatnya? Kan rectangle ini. Si kotak itu pasti ada di... Oh, ini banyak banget yang belum ketutup. Ini kayak sebelum itu kita tutup dulu ininya. Biar mempermudahkan kita untuk mencari apa yang kita cari. Seperti itu. Singkong, seluang, homepage mungkin di homepage. Rectangle. Enggak sih. Mana dia? Enggak kah? Coba kita ke atasnya. Enggak sih, menurut. Kontrol Z aja deh. Gimana tempatnya dia tadi? Kontrol Z, Kontrol Z. Nah, ini kan itu nih. Rectangle 143. Kita taruh di sini, sebelah sini. Oh, dia masuk ke dalam konteks. Taruh di situ, di sini. Kamu itu udah di atas tadi ya, berarti kita ke atas lagi. Nah, ini dia. Di situ ternyata rupanya. Nah, kita taruh di sini. Kita sesuaikan ukurannya. Fleksibel aja deh. Terus ini ditaruh di sini benar. Terus kita bikin bulatan. Ctrl C, Ctrl V. Daripada kita ribet lagi kayak sebelumnya itu ke bulatin aja kotak ini. Jadi di bagian ini tuh kita tambahkan mungkin 50 ya. Nah, jadi bulat. Terus selanjutnya kita bikin yang namanya segitiga. Segitiga. Terus kita bikin poligonnya dulu seperti ini. Kita putar segitiganya. Kita taruh lagi dia di sebelah sini. Ya, chargernya belum. Maaf sebelumnya saya lupa nge-charger. Kan tadi poligonnya ada di sini, kita naikkan ke atas. Lalu kita cek lagi di atas sini. Rectangle-nya mungkin di atas sini lah. Di atas sini. Mana ya? Oh, dia mau ke atas. Itu. Ternyata mistis. Jadi, ini ada tempat tinggal di sini. Kita lanjut ke bawah lagi. Di sini kita taruh di sini. Kita sesuaikan ukurannya. Sesuaikan. Sesuaikan yang ada aja. Selanjutnya kita bikin yang namanya dari homepage-nya ini. Ada kotak-kotak. Mungkin kita untuk mempersingkat waktu kita ambil dari sini aja ya. Grup ini kita bentuk Ctrl V, kita taruh di sebagian sini. Kita taruh di sebagian sini. Udah, untuk ini itu ada di sebelah sini. Sesuaikan aja. Terus, yang bagian ini itu saya taruh di atas sini. Di atasnya poligon. Nah, jadi seperti itu, saya tinggal sesuaikan aja. Seperti ini. Lalu, untuk ininya, coba kita, apa ya, di bagian ini, kita layer gridnya dimatikan. Di ellipse ini kita coba masukkan ke homepage. Nah, mungkin homepage ini ellipse ini ditaruh di bagian
elips lagi. Di bawahnya search. Mungkin di tanggal, di bawah tanggal, tinggal di atas sini. Di sini kita jadikan sebagai grup. Dari atas sampai bawah sini. Bawah sampai ke tanggal, kita jadikan grup. Nah, grup ini kita masukkan ke dalam homepage. Nah, kita sesuaikan aja bagaimana bagusnya. Sesuaikan si elips ini kita taruh di sini kan. Nah, ternyata elips ini saya nggak mau bersatu dengan yang lainnya ya. Ini deh coba. Elips kita taruh di sebelah sini. Nggak mau ya. Di sini. Kalau di atas ini mungkin. Nggak mau juga jadi ditaruh di dalam sini. Ini bagaimanapun si elips ini harus di dalam sini gitu. Dalam sini kita sesuaikan di sini. Kita tambah misalnya coba kita sesuaikan. Susah juga memasukkan elips itu. Ini taruh di luar. Kita ditaruh di ini. Bukan mungkin. Di sini. Bikin elips. Ini kita sesuaikan. Bentuknya agak menarik. Ini kita sesuaikan aja. Kita kontrol C aja deh. Biar enak. Langsung ke grup aja. Ini kita sesuaikan. Kontrol Z supaya dia kembali ke awalnya. Kayak gini, yang pasti si elips ini akan masuk ke dalam homepage. Yang selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya bikin yang namanya isi dari si apa aja sih isinya si ini Bluder itu dari si aplikasi dari Bridge. Jadi isinya itu saya menggunakan yang namanya rectangle. Rectangle ini kita masukkan ke dalam sini. Terus kita sesuaikan lagi. Ini rectangle ini nggak mau sesuai. Jadi saya taruh di sini aja. Saya taruh di luar dulu. Terus saya berikan stroke. Stroke ini saya kasih menjadi 10. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal kita tambahkan komponen-komponen aja buat mempersingkat waktu. Saya ambil komponen dari sini. Nah, misalkan ini, pembacaan grafik, kita taruh di sini. Pokoknya ini membuatnya menggunakan elips aja. Ctrl Z deh. Dimana Ctrl C, Ctrl V. Ini kita naikkan ke atas. Rectangle mungkin. Ini kita taruh di sini. Ini ada di mana di sini. Berarti ini ke atas sini. Terus kita tinggal sesuaikan. Ini ke sini. Ini di atas elips. Lalu ini kita X dulu. Kita taruh sini. Si elips sama ininya itu kita sesuaikan seperti komponen sebelumnya.
seperti ini kan, biar kita mempermudah lagi dalam mengerjakannya itu di bagian layarnya jangan lupa kita hidupkan. Nih, pada layar grid kita hidupkan, terus kita klik lagi namanya mix. Karena ini bread, jadi kita tulis namanya bread. Bread. Untuk kan ini bread, kita atasin lagi supaya kelihatan. Kita taruh di sebelah sini, kita sesuaikan, ganti jadi 15 agar kelihatan. Terus untuk mempersingkat lagi, saya ambil dari sini lagi, Ctrl C, Ctrl V, jangan lupa kita atasin dulu. Kita atasin ke sini, terus ini ke sini. Ini ke sini lagi. Jadi untuk mempersingkat waktu aja. Saya ginikan, terus ini saya taruh di tengah-tengah. Jangan lupa ini di atas elips. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita buat yang namanya ketikan. Kayak roti bluder. Ini Ctrl C, Ctrl V. Ini Ctrl C, Ctrl V. Terus ini ditaruh di sebelah sini, di bawah sini. Kita tulis yang namanya roti bluder. Roti bluder. Untuk ukurannya sendiri, saya kemarin menggunakan ukuran 32. Ukuran 32. Tinggal kita sesuaikan di sebelah sini. Terus untuk ratingnya ini saya ambil dari sini sampai sini ya. Kita konversi. Langsung ini kita taruh di sebelah sini aja untuk mempersingkat waktu. Seperti biasanya. Kenapa dia ke bawah? Ya karena kita enggak masukkan ke dalam sini gitu. Terus kita sesuaikan di mana letaknya gitu. Taruh sini. Untuk ratingnya jangan lupa taruh di sini, terus ininya di sini. Jadi seperti ini. Terus untuk deskripsinya saya ambil di sebelahnya aja ya, karena kan kurang lebih sama aja gitu. Deskripsinya saya menggunakan kata-kata. Gimana kata-katanya di sebelah sini di bawah. Taruh di sini. Terus saya membuat ADD ininya, pitch. Berapa banyak sih pitch yang digunakan gitu. Saya menggunakan ini Ctrl V. Terus kita taruh di bawah sini aja. Untuk ukurannya segini aja. Terus ininya jangan dikasih buletan. Jadi disesuaikan. Usahakan dia di sini. Nah, di sini lah. Terus stroke-nya saya nggak pakai, jadi saya hilangkan aja stroke-nya. Terus saya ketik lagi yang namanya total pitch. Biar menghemat waktu, saya dari sini aja, Ctrl C, Ctrl V. Tinggal diginiin. Lalu saya ubah jadi total pitch. Total pitch. Setelah itu ini saya jadikan reguler. Ukurannya 15. Terus RP-nya itu jadi 25.000. Ini jadi bold, extra bold. Terus ininya kita tambah jadi 24. Ternyata kurang besar, jadi 3. Ini pun 25. Total pitch-nya jadi 20. Terus ini kan terlalu mepet nih. Saya gunanya dari sini 40 bisa kan. 40. Jadi untuk meminimalisir dari si ini tuh kita Ctrl A dulu deh biar ini enak. Terus ini kita ganti 50. Nah, jadi seperti ini. Terus
biar mempersingkat waktu juga, saya ambil dari sebelah. Nah, dari sebelah ini saya menggunakan sebuah rectangle. Nah, rectangle ini kita buat kotak, lalu saya kasih yang namanya line. Jadi, kayak gini. Saya contohkan aja deh. Tambah rectangle. Saya taruh di sini. Mungkin dia naik ke atas ya. Dia sering naik-naik gitu. Ini ada di sebelah sini. Saya taruh di sini. Mana? Saya taruh di sini. Ternyata dia ke bawah lagi. Ini. Mungkin di sini. Mungkin di sini. Oke. Untuk warnanya itu kita nggak usah. Yang penting kita kasih stok. Ini ya. Oke. Buat nanti singkat waktu juga. Karena kotaknya nggak tahu kemana perginya. Kita delete aja deh. Kita ambil dari si status bar aja. Ctrl C, Ctrl V. Ini biarin di sini. Mungkin kita taruh di sebelah sini lah. Kelihatan nggak nih? Kita tambah stroke. Nanti dia nggak kelihatan. Jadi kita harus ke atasin lagi. Kita ke atasin. Nah, kelihatan. Jika sudah kelihatan kayak gini, kita sesuaikan ukurannya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita Ctrl C, Ctrl V, taruh di sebelah sini lagi, terus Ctrl C, Ctrl V lagi, kita taruh di sebelah sini lagi. Gimana ya? Nah, ini. Terus tinggal kita sesuaikan aja. Kayak gini. Lalu kita tambahkan yang namanya Ctrl V lagi. Ini kita ganti jadi minus. Minus. Mana? Kita kecilkan. Terus kita taruh di sebelah sini. Kenapa dia tidak kelihatan? Karena di sini. Nah, sini kita taruh lagi Ctrl C, Ctrl V. Ini menjadi satu ya. Satu. Ini satunya kebesaran, kita kecilin menjadi 15. Ini 15 saja, kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Tidak salah, ternyata kita harus ke sini dulu. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita ganti jadi plus. Jadi plus ini untuk menambah dari si ininya, terus ini mengurangi. Tinggal kita sesuaikan. Dan terakhir itu kita buat namanya button. Kita Ctrl C, Ctrl V dari situ aja untuk mempersingkat waktu. Terus kita ganti warna hitam. Di bagian ini kita ganti 10. 20 deh. 20 kan kurang melengkung. 20. Langsung kita kecilkan. Kayak gini. Kita sesuaikan besarnya. Seperti sebelumnya. Posisi sebelah ini. Terus karena kita ngikutin sebelahnya, kita lihat dulu ADD tukar. Lalu yang ini kita Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, terus ini kita ganti warnanya jadi putih dulu. Lalu tinggal kita ganti namanya menjadi ADD tukar. ADD tukar ini dia akan masuk ke dalam sebuah payment. Jadi seperti itu. Berikut penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.